Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita masih di Sydney dan kali ini tempat yang akan kita datang ini unik karena di sini dikenal sebagai tempat untuk bunuh diri. Gitu Ya, ya. namanya adalah Gap Park. Jadi di sini, ini persis di depan kita, ini ada kotak, ini ada tempat konsultasi. Jadi banyak mungkin sebelum dia melakukan tragedi itu ya, dia mencoba untuk ngobrol di sini. Ngomong dulu sama orang-orang yang konsultasi dulu benar. Ini bunuh diri caranya gimana? Enakan lompat apa gantung Nah, apa gitu kayak kan? gitu. Tuh, lihat. Nah, mumpung ada Ustadz Fatih di sini. Ustadz, ini sesuatu yang saya bilang ini agak kontradiktif dengan fakta ya. Ibaratnya orang merasa peradaban yang maju itu dengan dibangunnya gedung-gedung tinggi, negara yang keren, modern gitu. Keren. Tapi kenapa numbers of bunuh dirinya itu meningkat? Di Jepang lebih parah lagi saja kan? Ini yang disebut dengan peradaban gagal. Peradaban gagal itu dia hanya membangun peradaban material, peradaban fisik. Jadi kalau kita lihat seperti yang disebut dengan bubble economic, kayak balon tuh kelihatan gede, besar, padahal sangat pakai jarum empuk sekali. Jadi kalau kita lihat peradaban yang menjauhkan diri dari agama sekuler itu peradaban seperti ini. Jadi peradaban sekuler itu agama itu dicampakkan. Sehingga manusia ini kan bukan hanya butuh fisik, bukan hanya butuh materi, dia butuh ruhiyah. Nah, ruhiyah mereka krisis ini. Mereka merindukan Allah, mereka merindukan dekat dengan Al-Quran, mereka merindukan ibadah. Ini di sini nggak ada. Sehingga yang dicari materi, sehingga gersang, aneh kan? Mestinya kan orang makin kaya, makin bahagia. Ini makin bahagia, makin kaya, makin resah. Lihat, ingat kan? Siapa wanita yang kulitnya hitam, rambutnya keriting, penyanyi kelas dunia, matinya Whitney Houston, bunuh diri. Ya, vokalisnya Nirvana, bunuh diri. Queen, bunuh diri. Banyak, dan ini tempat-tempat teman-teman semua. Ini nanti kita akan ke sana. Di sana banyak orang mengakhiri hidupnya. Karena apa? Macam-macam. Ada yang putus cinta, ada yang karena urusan rumah tangga, karena nggak kuat ngadepin masalah ekonomi. Akhirnya apa? Bunuh diri. Dan sebelum bunuh diri, mereka masih memfasilitasi untuk diskusi, ngobrol. Bayangin betapa kering resahnya peradaban di barat. Sampai-sampai mesin ini diajak ngobrol. Sudah nggak ada lagi orang. Nggak ada lagi ayah, nggak ada ibu, nggak ada istri. Ini peradaban yang rusak. Ngeri saya merinding benar. Makanya ini benar-benar nih, are you thinking of suicide tuh? Dia atau lo? Are you thinking of suicide? Iya. Benar. Mau bunuh diri. Gitu. Kamu nggak sendiri. Ngobrol yuk sama saya. Iya. Call lifeline. Berarti kan ini Kita jawab memang, 24 jam sehari. Ini orang ini terlatih yang mau jawab nih untuk dengerin masalah. berarti kan Gitu. sampai ini dijadikan pekerjaan juga gitu loh, Syat, ya, untuk Tuh. konsul. Soalnya bahasa apa aja tuh? Semua ada. Disiapin sama mereka. Kecuali bahasa Indonesia. Iya. Artinya orang Indonesia nggak biasa sebut. Sekarang begini jadi ini ada fenomena di dunia ya, bahwa di negara-negara modern pekerjaan psikolog dan pekerjaan pengacara itu pekerjaan favorit. Iya, yang Tapi paling di banyak. negara-negara Muslim pekerjaan itu nggak menjadi pekerjaan favorit. Biasa aja. Minoritas banget gitu. Nah, ya. ada masalah musyawarah, mufakat, Iya. tabayun, Iya. selesai. Dan kalau ada masalah-masalah kehidupan, curhatnya ke sajadah itu. Iya, betul. Yang denger yang langit. Aduh. Jadi itulah hebatnya Islam, itulah hebatnya keimanan. Jadi keimanan seseorang itu betul-betul merasakan adanya Allah. Di dalam Islam disebut dengan ma'iyatullah, bersama Allah. Jadi saya nggak merasa sendiri. Jadi kalau ada kata-kata mana tadi? You are not alone. Ya, kita nggak pernah sendiri. Innallaha ma'ana. Allah bersama kami. Jadi kalau dia tertimpa musibah, dia ridho. Dia katakan apa? Tidak ada musibah yang menimpa kami kecuali Allah tetapkan untuk kami dan pasti baik untuk kami. Itu hebatnya Islam. Makanya orang Islam itu tegar. Hadapi masalah sekeras apapun dia bilang apa? Air. Apa kata Nabi kita? Nabi kita bilang, ya, ajal balil mu'minin amri. Ajib, orang mukmin itu ajib. Ajib itu amazing. Kenapa amazing? Dapat musibah dia bersabar, itu baik baginya. Dapat bahagia, dia bersyukur, itu baik baginya. Dan itu hanya ada pada orang mukmin. Masya Makanya Allah. hebat banget Islam. Sampai di Indonesia aja ada lagunya judulnya Tegar ya. Iya. Aku tegang. Tegar. Kita lokasi ya. Siap. Ya, Ayo ya. kita lihat ya bagaimana Kita proses. Atau Kita mau nyusul? bersyukur.
sekarang kita langsung mau lihat tempatnya seperti apa. Katanya sih tempatnya tuh indah banget sebenarnya. Cuma nggak tahu ya, tempat yang indah kayak gini malah disoreng dengan perbuatan mereka yang sangat dibenci sama Allah. Iya, indah banget. Ini dia tempatnya. Bisa lihat ya, ini tempatnya tuh indah banget loh. Cuma ternyata kayak gini gitu. Ini ada pesan-pesan juga di sini. Yuk percaya dengan harapan, masih ada pertolongan. Dan tadi diceritain belum yang sebenarnya dulu pernah dipasang Elsa. Yo, Dulu pernah dipasang net di sini ya. net. Nah, jadi ketika pas dipasang net, ada orang bunuh diri, selamatlah dia karena ada net tersebut gitu. Tapi yang ada malah dia nuntut polisi, dia merasa bahwa saya tuh lebih happy kalau saya mati aja gitu. Tapi kenapa kamu buat saya jadi hidup lagi? Dia nuntut malah dia dapat duit lagi. Berarti kan masalahnya mungkin emang karena Duit, kalau pengen mati ngapain mikirin duit? Udahlah, lu mati aja kelaparan gitu ntar, gitu kan? iya. Ini ada kamera banyak banget, kamera CCTV untuk memantau kalau dia bunuh diri, tapi ternyata nggak ngaruh. Ya, justru malah kamera CCTV itu jadi saksi hidup banyak, jadi saksi banyak orang yang akhirnya bunuh diri di sini gitu ya. Mungkin bisa jadi acara reality show ya. Udah lihat kan bagaimana beautifulnya. Sekarang kita akan naik ke atas, tempat paling favorit katanya buat orang-orang gitu kan. Whether it's for better or for the worse, as long as we're together, we'll make it through this. I knew that it was true from the very first time I kissed your lips. I know every day is a new adventure, and sometimes you may feel like giving up, but you just gotta look back and remember what we're made of. I'll stay by your side. Storms are raging, I will hold you close tonight, and I won't let go until the morning light. I'll stay by your side. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ini saya sudah ada di Auburn. Tentunya juga sebuah masjid namanya Gallipoli Mosque, sesuai nama sebuah sejarah antara Australia dan juga Turki. Dan juga ini Turki, dan sepertinya menarik kayak kita cobain bagaimana jembatan di sini. Kayaknya seru. Nanti kita detailkan di dalam video. Teman-teman yang pernah ke Turki pasti sudah tahu bagaimana desain masjid-masjid yang ada di Turki. Ini mirip banget, mungkin membuat oleh orang-orang Turki ya. Bagaimana desain pintunya, tempatnya, pikirannya, warnanya, mirip banget, bahkan sampai tempat wudhunya juga mirip. Gitu. Karena sejarah Gallipoli dengan Australia, kayaknya sudah pernah kita bahas di blog kita ya, nanti kita obrolin. Kayaknya udah mulai ceramah. Kayaknya sedih. Saya rasanya sedih karena saya nggak tahu artinya. Jadi masuk.
Teman-teman semua, barusan alhamdulillah kata Allah pas banget lagi ada salat jenazah di Masjid Kebon Galipoli Mosque ini ya. Biasa kesempatan. Teman-teman yang punya kesempatan salat jenazah ikutan karena faedahnya atau juga mungkin balasannya seperti mendapatkan emas sebesar bukit Uhud di jannah nanti. Kita lihat ini lambangnya dari Kebon Galipoli Mosque. Salah satu masjid terbesar yang ada di Australia ini. Tapi kesini nuansanya lagi di Turki. Rasanya lagi di Turki sih. Nah, masjid ini seharusnya dibangun pada tahun 1959 dan setiap Jumatan itu sekitar 2000-an yang hadir di sini, Pak. Perharinya itu 500 orang yang hadir di sini. Ya, karena mungkin ikonik dan keren sih. Ada 2 menara di atas. Pokoknya keren. Lihat dalamnya seperti apa?